Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan uh, materi hari ini karena ini series. Jadi seperti yang teman-teman Bapak Ibu ketahui, untuk NCP itu kita akan beranjak dari konsepnya dulu, kemudian assessment, kemudian nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas langkah-langkah selanjutnya. Kita akan bahas tentang konsep proses asuhan gizi terstandar dan sudah masuk ke dalam langkah pertama, yaitu assessment. Di sini kita akan membahas sedikit banyak tentang konsep yang terbaru yang bisa kita adopt, yaitu nutrition care process terminology. Jadi nanti ini versi, kalau di Amerika itu dibuat tahun 2015 dan kita itu baru 2018 ya menerima konsep ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan nilai tambah buat teman-teman dalam menerapkan PAGT di tempat kerja masing-masing. Tadi biodata saya sudah dibacakan. Nah, yang pertama adalah sejak tahun 2010 ya, AND itu merilis Career Development Guide atau CDG yang diadaptasi dari Dreyfus Model of Skill Acquisition. Jadi kita bicara tentang keterampilan seorang tenaga kesehatan. Jadi di sini kita ngambil dari Dreyfus Model of Skill Acquisition-nya perawat. Tapi tidak ada salahnya karena kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman untuk mencapai keterampilan berpikir kritis yang mengarah pada peningkatan kompetensi. Saya meyakini pertemuan kita kali ini adalah dalam rangka kita ingin meningkatkan kompetensi kita, selain juga ingin meningkatkan kemampuan kita di ruang lab dalam rangka memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi kompetensi profesional gizi, nutritionist dan dietitian itu dalam melaksanakan proses asuhan gizi terstandar, kita akan jabarkan dari berbagai sudut ya. Di sini ada bagan ya, dilihat ada education for entry into career. Jadi kita berkarir di dalam asuhan gizi yang dilakukan, pelayanan gizi yang dilakukan ke pasien melalui berbagai tahapan, mulai dari lulusan seorang ARDI, ini disebut pemula, kemudian ada pemula lanjut, di sini adalah fase belajar untuk menerapkan asuhan gizi terstandar ini. Nah, disinilah yang disebut kompeten. Kompeten yaitu yang disebutkan sebagai dietitian. Ya, jadi kompeten untuk melakukan proses asuhan gizi terstandar. Ya, di sini karir education career-nya itu diawali dengan pendidikan profesi dietitian. Kemudian selanjutnya level selanjutnya adalah proficient, yaitu ahli yang nanti lebih kompeten dalam menerapkan asuhan gizi. Terakhir adalah level atau expert, ya, advanced practice atau expert. Saya melihat teman-teman di sini sebanyak sekitar 500 orang, barangkali ada yang sudah levelnya proficient atau expert, ya. Nanti mungkin bisa saling sharing di sini. Tapi pada kesempatan hari ini saya akan mengambil dasar dari pembicaraan kita tentang update ini sampai dengan level kompeten. Jadi saya ambil yang tengah-tengah ya, bagaimana disebut kompeten dalam melakukan proses asuhan gizi terstandar ini. Mungkin untuk yang beginner dan novice itu bisa mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi mungkin untuk yang proficient atau advance yang hadir di sini mungkin itu bukan sesuatu yang baru, tapi bisa mendapat kita saling sharing tentang pengalaman, terutama kepada teman-teman kita yang hadir di sini. Pertama, yang ingin saya sampaikan sesuai tadi arahan Kepala Rumah Sakit Kepresidenan bahwa tanggung jawab profesional pemberi asuhan seluruhnya termasuk kita adalah bagaimana caranya menurunkan
angka kematian dan kesakitan. Ya, dengan cara di sini dilihat bagaimana malnutrisi ini bisa menjadi pintu masuk proses perawatan di rumah sakit. Sebanyak 22 juta rumah sakit itu ternyata melaporkan tentang adanya malnutrisi pada tahun 2016. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa kalau pasien itu malnutrisi akan meningkatkan 16 kali kemungkinannya inpatient itu malnutrisi dibandingkan pasien yang tidak malnutrisi. Kemudian malnutrisi ini berkaitan dengan pastinya pembiayaan rumah sakit karena adanya length of stay yang semakin panjang, kemudian human cost juga, ya artinya kalau malnutrisi itu harus memberikan atau kita berikan intervensi berupa protein dan kalori, dan itu akan menimbulkan peningkatan dalam pembiayaannya, kemudian lebih lama dari 2 kali lipat dari pasien yang tidak mengalami malnutrisi length of stay-nya. Nah, malnutrisi juga berkaitan dengan yang paling banyak adalah kelompok risiko tinggi, yaitu pada lansia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa risiko-risiko ini pada kelompok usia yang dirawat di rumah sakit. Ini adalah pintu masuk dan ini tanggung jawab kita semuanya untuk mengurangi angka malnutrisi di rumah sakit. Karena malnutrisi itu bisa meningkatkan atau memperpanjang masa rawatan, juga meningkatkan tingkat kematian yang tadi disebutkan oleh pimpinan rumah sakit. Nah, untuk itu diperlukan satu proses asuhan gizi, ya. Di sini ada model baru dalam proses asuhan gizi. Saya hanya mereminder atau merefreshing. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman semuanya juga sudah hafal ya, tentang model proses ini yang diawali dari nutrition assessment dan reassessment, yaitu mengumpulkan data dan mengoleksi data yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan tersebut. Setelah itu kita akan membuat diagnosis dengan pola PES. Ya, yang terbaru adalah yang kita lakukan dari proses asuhan gizi terstandar ini adalah sasarannya individu dan populasi. Jadi khusus pada NCPT atau Nutrition Care Process pada terbaru ini, sasarannya di situ sudah melibatkan pada populasi. Kalau dulu belum nampak ya, jadi pada NCPT yang tahun 2018 yang kita terima ini sudah sudah mencakup juga populasi. Jadi masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan dari nutrition profesional, baik nutrisionis maupun dietitian. Nah, setelah kita mendiagnosis, kemudian kita membuat intervensi. Di sini juga intervensi biasanya dikenal, teman-teman mungkin dulu belajar baik di bangku kuliah maupun di beberapa pelatihan yang terdahulu, mungkin sebelum tahun 2018. Di sini intervensinya ada dikenal ada 4 intervensi, tapi sekarang yang tahun 2008 ada 5. Salah satunya adalah action plan based on population. Jadi ada action gizi yang berbasis populasi. Ini perbedaannya dari yang sebelumnya untuk intervensi. Sementara 4 yang lainnya itu sama, seperti misalnya pemberian makanan dan zat gizi, kemudian nutrition counseling, nutrition education, kemudian coordination nutrition care process. Kemudian kita monitoring dan evaluasi di sini ya, di memilih ya indikator apa yang akan dimonitoring. Sebetulnya nanti indikator ini akan ada mulai dari proses assessment, kita akan bahas lebih lanjut. Ya, kemudian monitor dan evaluasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diagnosis. Format 4 langkah ini tetap ada, kemudian
prakondisi ya, prakondisi bagaimana nutrition care proses ini bisa berlangsung atau bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, pelaku atau pemberi asuhan gizi berdasarkan nutrition care proses ini harus memiliki pengetahuan nutrition and dietetics. Jadi gizi dan dietetik itu menjadi dasarnya. Sehingga nutrition care proses ini hanya bisa dilakukan oleh profesi gizi. Karena yang memiliki pengetahuan nutrition and dietetics itu hanya di profesi gizi. Kemudian harus menggunakan metode kolaborasi. Kemudian untuk melakukan ini semua sudah harus memiliki skill and kompetensi, keterampilan. Jadi di sini kita tidak membahas detail lagi bagaimana melakukan recall pada pasien, ya recall 24 hours, atau kita tidak lagi membahas tentang bagaimana melakukan pengukuran antropometri karena dianggap yang mengerjakan ini sudah memiliki skill dan kompetensi yang dimaksud. Kemudian harus ada komunikasi, keterampilan berkomunikasi, dan jangan lupa kita juga harus selalu belajar dari evidence-based practice, dari hasil-hasil penelitian, hasil-hasil laporan pelaksanaan asuhan gizi terstandar ini di berbagai tempat. Kemudian juga untuk melakukannya kita harus menggunakan cara berpikir kritis supaya yang kita lakukan bisa efektif, efisien, dan yang terbaru adalah documentation. Kalau proses yang dulu, documentation itu ada di setiap langkah, tapi untuk model yang sekarang, documentation dikeluarkan. Di sini keterampilan untuk mendokumentasikan asuhan gizi juga menjadi keterampilan penting ya yang perlu diketahui oleh semua yang melaksanakan proses asuhan gizi, dan ini juga menjadi prakondisi. Jadi keterampilan dokumentasi ini sebetulnya sudah harus dimiliki oleh teman-teman ketika kita melakukan NCP ini atau PAGT ini. Kemudian kita melakukan PAGT sesuai dengan kode etik yang berlaku. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tadi kita bicara tentang berbagai level, dan kita akan menyamakan pembahasan kita hari ini dengan level kompeten, ya, karena kalau level novice atau beginner, saya pikir teman-teman juga sudah mengenal ya tentang apa itu NCP, apa aja langkahnya, kemudian aturannya dalam melaksanakannya seperti apa, kemudian melakukan di lapangan ya untuk aspek pekerjaan secara setara. Di sini maksudnya adalah melakukannya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan. Nah, untuk level kompeten ini kita akan menemukan pola baru dari bagaimana kita menerapkan NCP ini di lapangan, mulai mengidentifikasi data penting dan tidak penting. Ya, kita sudah mulai bisa memilah ya, jadi tidak semuanya diambil, kita bisa memilah. Kemudian juga kita sudah bisa alat atau aturan yang sesuai. Jadi kita ingin mengambil data riwayat makan, kapan kita menggunakan FFQ, kapan kita menggunakan food recall, kapan kita menggunakan food record. Kepada siapa saja sasaran itu sudah harus diketahui pada level kompeten ini. Contohnya seperti itu. Untuk profesion dan ahli, mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman ada yang sudah ahli dan sudah juga expert, di sini kita saling sharing ya, saling berbagi. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan hal yang terbarukan pada hari ini. Kemudian kita lihat dalam proses asuhan gizi terstandar, ya, asesmen dan asesmen ulang itu menentukan data penting dan relevan untuk dikumpulkan. Kemudian kita sudah bisa juga menentukan kebutuhan informasi tambahan. Jika yang kita dapatkan di awal itu tidak cukup membantu kita untuk mengarahkan kita masalah gizi pasien ini apa. Kemudian memilih dan prosedur penilaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pasti berbeda antara di masyarakat dan di rumah sakit, kemudian berbeda dengan kondisi pasien, misalnya pasien yang
diamputasi dengan pasien yang lengkap organ tubuhnya, itu akan beda prosedur penilaian, misalnya pengambilan data antropometrinya. Kemudian diagnosis ini menemukan pola dan hubungan antar data dan kemungkinan penyebabnya. Kemudian menyatakan masalah dengan jelas dan unik, ya. Ini kita sesuaikan dengan terminologi diagnosis, nutrition diagnosis yang sudah ada. Kemudian penting lagi, kalau dulu kita hanya berpikir kita menemukan masalah, tetapi yang sekarang itu kita harus mengidentifikasi etiologi. Kenapa? Nanti ini berkaitan dengan intervensi yang akan atau harus dilakukan. Karena ketika kita mengintervensi, memberikan intervensi dan tidak tepat, tidak sesuai dengan akar masalahnya, maka kemungkinan diagnosis tersebut tidak akan terselesaikan atau masalah pasien itu tidak akan terselesaikan karena akar masalahnya tidak bisa kita tentukan. Jadi pada siang hari ini juga kita akan belajar bagaimana mengassessment dengan cara berpikir kritis untuk berpikir apa sih etiologi dari permasalahan pasien tersebut. Kemudian mengidentifikasi tanda dan gejala. Tanda dan gejala ini juga penting, ya, nanti kita identifikasi saat assessment. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan intervensi gizi, apa yang kita monitor, apa yang kita evaluasi, bagaimana kita menetapkan ukuran keberhasilan dalam intervensi gizi kita kalau kita tidak mengetahui indikator asuhan gizinya, indikator atau penanda atau biomarker dari asuhan gizinya. Jadi penting artinya kita mengidentifikasi secara tepat tanda dan gejala dan memprioritaskan masalah yang teridentifikasi. Jadi dari berbagai macam domain assessment, mana yang paling dominan atau kita prioritaskan masalahnya, apa yang kita harus selesaikan terlebih dahulu dari pasien. Untuk intervensi gizi itu menetapkan tujuan dan memprioritaskan dari tujuan intervensi itu adalah satu keharusan. Jadi rasanya tidak mungkin kita menetapkan atau membuat proses asuhan gizi terstandar tanpa intervensinya ditetapkan tujuan. Karena kita nggak tahu sampai sejauh mana kita akan melakukan intervensi. Batasannya mana, target keberhasilannya seperti apa. Kemudian menentukan preskripsi diet juga sebuah keharusan, ya, karena ini menjadi dasar atau landasan dari strategi intervensi gizi yang kita lakukan. Kemudian membuat koneksi hubungan interdisipliner. Kita ketahui bahwa yang namanya proses asuhan yang ditetapkan di akreditasi pasien center care, kita merupakan bagian dari profesional pemberi asuhan. Tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan rumah sakit bahwa merupakan komunikasi, kolaborasi interdisipliner antar profesional pemberi asuhan lainnya. Karena tidak mungkin kita sendiri untuk menyelesaikan masalah gizi. Ya, kemudian menyesuaikan strategi intervensi dengan kebutuhan klien. Jadi ada sesuai dengan diagnosis gizi dan nilai-nilai dalam klien. Kemudian memilih di antara alternatif dalam menentukan tindakan. Kemudian kita monitoring dan evaluasi, memilih hasil dan indikator yang sesuai. Sebetulnya memilih indikator yang sesuai itu sudah kita bisa perkirakan pada saat kita membuat assessment atau melakukan assessment. Di situ kita sudah bisa memilih indikator-indikator asuhan gizi apa yang nantinya kan dalam proses monitoring dan evaluasi. Kemudian menggunakan standar referensi yang sesuai untuk pembanding. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana cara memilihnya. Kemudian menjelaskan varian dari kriteria hasil, terutama kriteria pada indikator. Kemudian memutuskan apakah melanjutkan asuhan gizi atau menghentikan asuhan gizi. Tapi tidak memulangkan, ya, di sini tidak memulangkan. Maksudnya adalah menghentikan asuhan gizi atau melanjutkan asuhan gizi. Kalau menghentikan asuhan gizi, kita akan nanti follow up lagi, mungkin seminggu kemudian, perubahan atau tidak. Kalau misalnya tetap berlangsung dengan baik, pasti kita tetap memonitor tapi tidak memberikan intervensi gizi yang berbeda atau tidak intervensi gizi yang baru.
Nah, kalau melanjutkan asuhan gizi, kita akan terus memberikan intervensi supaya selesai masalah gizi dari pasien tersebut. Jadi kita sama-sama sepakat ya bahwa kita beranjak pada posisi kompeten. Ya mungkin di sini supaya kita sama-sama satu pemahaman, karena dari 400 ini saya nggak tahu di mana posisi masing-masing, tapi kita akan mencoba membahas ini untuk mendapatkan posisi kompeten sebagai profesional pemberi asuhan yang memberikan asuhan gizi terstandar. Nah, di dalam asesmen gizi, saya ingatkan lagi bahwa komponen proses asesmen gizi itu pertama meninjau data yang dikumpulkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Jadi, di sini kita harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatannya si pasien. Sudah barang tentu kita banyak belajar tentang medical nutrition therapy. Misalnya kalau medical nutrition therapy pada penderita diabetes pasti berbeda dengan medical nutrition therapy pada penderita sirosis hati, pada penderita jantung, pada penderita gagal ginjal, itu masing-masing ada. Apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada penderita diabetes, pada penderita jantung dan sebagainya, itu harus kita ketahui pasti. Tinjau dulu data-datanya ya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi dan status kesehatan. Kemudian kelompokkan elemen data individu untuk mengidentifikasi diagnosis gizi seperti yang dijelaskan dalam lembar referensi diagnosis gizi. Jadi kalau teman-teman punya buku NCPT ya, di situ ada lembar referensi diagnosis gizi ya di dalam buku tersebut. Nah, itu kita bisa lihat apakah data-data dari elemen assessment itu mengarah kepada kemungkinan diagnosis gizi apa saja. Ya, di situ ada disebut lembar referensi diagnosis gizi. Kemudian identifikasi standar untuk perbandingan data. Yang dimaksud di sini adalah misalnya kita ketemu sama pasien gagal ginjal, maka yang kita pakai standar pembandingnya adalah standar pembanding data untuk pasien gagal ginjal. Jadi data standar pembanding itu bisa kita ambil atau kita tetapkan, misalnya konsensus untuk tata laksana gagal ginjal. Atau misalnya pasien yang kita hadapi adalah pasien diabetes mellitus, maka standar pembanding yang bisa kita ambil yaitu dari konsensus Perkeni dan seterusnya. Jadi kita bicarakan standar pembanding terbaru, atau kalaupun tidak, kita bisa menggunakan standar pembanding dari penuntun DIIT ya. Kemudian hasil asesmen ini mengarahkan pada penentuan awal yang tepat bahwa diagnosis atau masalah nutrisi itu ada atau masalah gizi itu ada. Jadi kita waktu mengakses itu sudah harus berpikir, jadi mau ketemu sama pasien itu sudah harus berpikir apa sih masalah pasien gitu ya. Jadi bukan gimana aja lah data yang ditemukan. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada saat asesmen kita sudah belajar atau melihat bagaimana data tersebut bisa kemungkinannya menjadi masalah gizinya, apa yang menjadi etiologinya, dan apa yang menjadi sign symptomnya. Jadi jika masalah gizi tidak teridentifikasi, jadi masih bingung, masih tidak yakin dengan masalah gizi, mungkin bisa diputuskan untuk mencari masalah data lainnya supaya kita bisa yakin itulah yang menjadi masalah gizi si pasien. Nah, jika penilaian menunjukkan tidak ada masalah gizi, dari domain antropometri tidak ada masalah, kemudian semuanya itu tidak ada masalah, termasuk misalnya yang masalah yang membutuhkan intervensi gizi, baru kita bisa menyatakan bahwa tidak ada diagnosis gizi pada saat ini. Jadi 5 domain itu tidak punya masalah. Ya, jadi kita akan sampaikan
bahwa ada diagnosis gizi yang lain, yaitu tidak ada diagnosis gizi yang ada pada saat itu bisa didokumentasikan. Nah, hasil asesmen ini ya bisa menjadi reassessment jika ada diagnosis gizi dan masalah gizi yang baru. Kemudian ada rencana asuhan gizi lanjutan khususnya perkembangan melalui NCP, perlunya informasi pengujian tambahan dan mungkin dari hasil reassessment atau reassessment ulang itu adalah selesai dari asuhan gizi yang dilakukan. Teman-teman, di awal tadi kita sudah sampaikan atau dari pimpinan juga sudah menyampaikan bahwa masalah gizi di rumah sakit itu menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab semua profesional pemberi asuhan. Bukan hanya kita, tetapi kita akan melakukan intervensi sesuai tugas kemandirian kita ya untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah gizi dengan cara mengeliminir akar masalahnya. Tetapi kita perlu tahu bahwa yang namanya masalah gizi di rumah sakit atau dimanapun ya, di puskesmas, di masyarakat, itu dibagi dari 5 kelompok ya, terutama ini di rumah sakit kita bisa lihat bahwa pertama gangguan gizi atau kondisi yang berkaitan dengan gizi, berkaitan dengan gizi pada semua penyakit yang kita sakit adalah malnutrition atau undernutrition. Jadi sekarang definisi malnutrition sudah bukan lagi gizi lebih gizi kurang ya, tapi konteks malnutrition itu adalah undernutrition. Kita sepakat ini. Kemudian masalah sarkopenia dan frailty yaitu kerapuhan ya. Jadi ini hati-hati kepada lansia ya atau pasien-pasien geriatrik. Ya kalau misalnya pada pasien geriatrik kelihatannya gemuk, tetapi pasiennya itu mudah jatuh, itu bisa menandakan bahwa dia itu mengalami sarkopenia, artinya ototnya itu mengecil. Walaupun kan lemak yang membungkusnya itu masih banyak gitu ya. Jadi kelihatan gemuk tapi dia mudah jatuh, kesinggul sedikit jatuh. Itu sudah tanda-tanda sarkopenia ya. Kemudian masalah lainnya yang kita temui juga di rumah sakit bisa adalah overweight dan obesity. Kemudian mikronutrien abnormalities, jadi kondisi-kondisi mikronutrien yang abnormal, ya, misalnya kurang vitamin A, kurang vitamin C, dan sebagainya. Begitu juga mineral, ya, kalium, kalsium, itu bisa dalam kondisi abnormal. Kemudian adanya refeeding syndrome, ya, seperti itu. Ini saya mengingatkan bahwa inilah masalah-masalah yang akan kita hadapi. Masalah gizi yang kita hadapi dengan berbagai penyakit apapun itu. Nah, saya ingatkan lagi bahwa ketika kita melakukan asuhan gizi, ya, yang pertama kita akan melakukan perawat melakukan screening, kemudian kita memberikan asuhan gizi pada pasien tersebut berdasarkan hasil screening. Ya, terutama screening yang berisiko malnutrisi atau bahkan sudah malnutrisi. Jadi ini menjadi panduan kita ya bahwa kita harus menemukan pasien kita ini betulkah malnutrisi. Ya, jadi dalam proses assessment ke sana arahnya. Apakah pasien ini mengalami malnutrisi akibat penyakitnya ya? Malnutrition, disease related malnutrition atau DRM dengan inflamasi, baik itu kondisi akut maupun kronik akibat penyakitnya. Kemudian ini salah satu chronic DRM with inflammation itu adalah kanker, kaheksia ya. Ini salah satu contohnya, tapi ada juga faktor inflamasi kronik yang dialami oleh pasien penyakit lain. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada penyakit-penyakit yang tidak berkaitan dengan inflamasi ya, malnutrisi yang berkaitan dengan penyakit tanpa inflamasi itu juga akan kita temukan kepada pasien ya mengalami malnutrisi. Kemudian ini malnutrisi yang tidak berkaitan dengan penyakit itu bisa terjadi di masyarakat ya, apakah karena faktor sosioekonomik, psikologis ya yang berkaitan dengan malnutrisi atau karena kelaparan. Misalnya pada kondisi pengungsian ya, kondisi bencana alam di mana akses makanan itu sulit. Nah,
karena kita pintu masuknya itu adalah malnutrisi, maka wajib hukumnya kita identifikasi pasien kita itu mengalami malnutrisi atau tidak. Itu wajib hukumnya ya. Jadi tujuan kita melakukan assessment itu adalah pertama kita tahu dulu ada malnutrisi atau tidak. Ya, karena sudah dikatakan ada risiko malnutrisi. Tapi kemudian kita lihat bagaimana diagram diagnosis malnutrisi ini mulai dari resiko ya sampai dengan terjadi malnutrisi untuk kita cari etiologinya. Karena misalnya di dalam satu ruangan ya ada 4 pasien, itu sama-sama malnutrisi kita diagnosis gizi. Problemnya sama-sama malnutrisi, tapi etiologinya bisa berbeda sesuai dengan kondisi pasiennya. Sign simptomnya juga bisa berbeda sesuai dengan kondisi pasiennya. Tapi intinya ketika kita melakukan assessment, identifikasi dulu apakah pasien itu malnutrisi. Nanti kita lihat malnutrisinya bisa ringan, sedang, atau berat. Ya, itu kita lihat gradingnya nanti. Jadi itu tujuan utama kita karena dari berbagai penyakit yang dialami oleh pasien, kondisi malnutrisi lah yang menjadi penyebab dia makin lama atau memperlambat penyembuhannya, atau bahkan kalau ada perburukan akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Nah, ini yang jadi concern kita, yaitu kita sekarang mulai aware terhadap kondisi malnutrisi si pasien. Bagaimana sih kita menentukannya? Kriteria malnutrisi berdasarkan Global Leadership Initiative on Malnutrition, ada 5 kriteria teratas dalam menentukan malnutrisi. Pertama, penurunan berat badan tanpa diinginkan, ya, tanpa diharapkan. Oleh karena itu nanti di dalam kriteria ini kita akan identifikasi pada saat kita melakukan assessment. Jadi ini yang mengguidance kita. Apakah pasien ini mengalami satu penurunan berat badan. Jadi ketika assessment harus diidentifikasi terjadikah penurunan berat badan dan berapa banyak penurunan berat badannya. Berapa lama dan berapa banyak. Kemudian indeks massa tubuh yang rendah. Ya, kemudian massa otot berkurang, asupan makan kurang, dan adanya beban penyakit atau kondisi inflamasi. Ya, di sini banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan respon inflamasi. Pastinya di rumah sakit banyak terjadi. Jadi ini adalah 5 kriteria yang bisa kita gunakan untuk bisa menegakkan diagnosis malnutrisi. Ya, di dalam GLIM ini ya, Global Leadership Initiative on Malnutrition, tertulis ya ada kriteria phenotype, yaitu tadi non volatile weight loss, yaitu penurunan berat badan, low body mass index BMI yang rendah atau IMT yang rendah, kemudian reduce muscle mass, yaitu massa otot yang berkurang. Ini kriteria phenotype. Kemudian kriteria etiologiknya adalah penurunan asupan makan, ya, kemudian adanya faktor penyakit, beban penyakit atau kondisi inflamatori atau kondisi inflamasi yang menyebabkan adanya respon inflamasi dari pasien. Kita bisa menegakkan malnutrisi hanya 2. Hanya 2 kita temukan pada pasien kita, itu kita bisa menegakkan malnutrisi. Ya, karena itu yang paling penting. Kalau sudah teridentifikasi, harus segera dibuatkan diagnosisnya, kemudian kita buatkan intervensinya yang sesuai. Kenapa? Dalam rangka mengurangi angka malnutrisi. Seperti tadi yang disampaikan, malnutrisi itu berat sekali. Jadi dia bisa menyebabkan prolong ya lamanya hari rawat, kemudian juga bisa menyebabkan peningkatan tingkat kesakitan maupun kematian. Hanya 2, yaitu dipilih salah satu yang phenotype. Salah satu saja Anda dapatkan ini pada pasien Anda yang tipe phenotype ini, apakah non volatile atau penurunan berat badan yang tidak diharapkan, kemudian memang berat badannya memang sudah rendah, masuk kategori kurang atau bahkan buruk,
Kemudian adanya penurunan massa otot. Salah satu aja Anda temukan ini, kemudian ada salah satu kriteria etiologik yang Anda temukan, apakah itu penurunan asupan makan atau adanya beban penyakit, ya stres metabolik atau inflammatory respon dari jenis penyakit yang ada pada pasien, Anda boleh menegakkan diagnosis malnutrisi. Setelah tahu bahwa itu dia memiliki diagnosis malnutrisi, maka kemudian nanti Anda grading, ya, derajat keparahannya. Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya tentang derajat keparahan dari malnutrisi. Nah, untuk menentukan derajat keparahan, patokannya yang phenotype, ya, yang ini, yang 3 ini, bukan yang ini. Jadi nanti kalau misalnya ada penurunan berat badan tapi asupan makannya itu tidak sesuai dengan kriteria, maka yang jadi patokan adalah yang phenotype. Yang kriteria yang phenotype ini yaitu penurunan berat badan yang tidak diinginkan, IMT, dan penurunan massa otot. Mohon maaf Ibu Gun. Ya. Waktu ya. 10 menit lagi Ibu. Oh, 10 menit. Waduh, masih banyak ya. Nah, ini keterampilan berpikir kritisnya. Ya, jadi kita akan mengikuti sekuen PPA. Ya, pada saat pertama kali kita ketemu sama pasien, ya, kita lihat kalau PPA lain itu meninjau rekam medis, melihat daftar masalah. Kemudian kalau yang pertama kita lakukan adalah sebelum mengunjungi pasien, lihat dulu data medis atau prosedur medis yang lakukan pada saat itu, ya, pada saat pasien dirawat. Jadi cek dulu karena kemungkinan etiologi dari masalah gizi yang akan kita temukan berasal dari keluhan-keluhan penyakit ini. Jadi di awal sekuennya adalah kita lihat dulu laboratoriumnya, ya, apakah gejala masalah yang mendorong pasien memerlukan asuhan gizi, ya, artinya dari data laboratorium itu mana yang terkait gizi, mana yang menjadi problem. Contohnya misalnya HB rendah, atau misalnya gula darah tinggi, atau misalnya bun dan kreatininnya tinggi. Kemudian adakah riwayat medis, masa lalu, obat, kemudian apakah hasil biokimia ini kalau pasien itu berulang karena pasien itu patuh dengan medical nutrition therapy atau preskripsi diet sebelumnya atau tidak. Itu harus dipertimbangkan. Kemudian diagnosis gizi apa yang dipertimbangkan, misalnya saja kalau dia gula darahnya tinggi, bisa saja kita mempertimbangkan kemungkinan beberapa diagnosis seperti misalnya kelebihan asupan karbohidrat, kemudian adalah ketidakkonsistenan mengasup karbohidrat jenis tertentu. Itu ada beberapa pilihan diagnosis yang nanti kita bisa lihat dari asesmen berikutnya, yaitu riwayat makan. Jadi kalau misalnya sudah dikaitkan dengan riwayat makan, ya, menghubungkan dengan hal terkait gizi sesuai dengan hasil laboratorium tadi, maka kita dapatkan data pasien, dietnya, pantangannya, apa yang sudah yang dia lakukan, kebiasaan, pola makan, dan identifikasi faktor yang mempengaruhi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita untuk mempertimbangkan, mengeksplorasi lebih lanjut atau tidak. Kemudian kalau sekuen yang lainnya, PPA yang lainnya mencari gambaran tingkat pendidikan dan sebagainya, kita lihat riwayat klien. Bagaimana pengaruh status kesehatan pasien terhadap status gizi saat ini? Apakah dia status gizinya kurang atau buruk atau overweight? Ini semuanya dilakukan untuk mengetahui hubungannya dengan pengetahuan, kesiapan perubahan. Jadi nanti ketika kita memberikan intervensi, kira-kira pasiennya ini siap nggak untuk berubah perilakunya, ya, siap nggak? Apakah dia hanya kurang pengetahuan, ataukah memang dia menjadi kurang termotivasi untuk melakukan perubahan pola makan. Itu juga termasuk persiapan makanan, akses makanan, apakah pasien itu di kursi roda, bisa makan sendiri, dan sebagainya. Ini dari riwayat klien. Kemudian dari antropometri, tadi ingat ya, karena kita ingin mengetahui tentang diagnosis gizi, malnutrisi, maka
Penurunan berat badan itu harus diidentifikasi ya. Kemudian tren berat badannya, apakah berat badannya itu naik dengan tidak sengaja atau turun tidak sengaja. Nah, itu ditinjau dari riwayat personal, apakah ada stres, apakah ada konflik keluarga sehingga menimbulkan tidak nafsu makan dan sebagainya. Itu termasuk kaitannya tadi dengan riwayat makan dan riwayat klien. Ya, jadi data antropometri ini ketika kita dapat itu selalu dikaitkan dengan yang lainnya supaya kita cari etiologinya seperti apa. Nah, untuk penilaian fisik ini penting. Salah satu kriteria dari malnutrisi adalah pemeriksaan fisik terkait gizi, ya, yaitu mengidentifikasi kehilangan massa otot. Nah, di sini saya ingin menggambarkan bahwa muscle wasting itu ada pada beberapa tempat ya, terutama yang dikasih bintang ini, yang temple ya, kemudian clavicle di sini ada nanti ada gambarnya, kemudian shoulder serta scapula. Ini bisa menjadi penanda ya adanya muscle wasting atau penurunan massa otot atau tidak. Di sini sebetulnya untuk menentukan penurunan massa otot harusnya menggunakan alat-alat ini. Tetapi saya tidak bisa, saya yakin mungkin tidak semuanya punya alat ini. Oleh karena itu kita bisa mengambil dari data pemeriksaan fisik terkait gizi ini. Contohnya misalnya dari clavicle ya, clavicle-nya di sini gizi baik. Nah, ini malnutrisi ringan sudah kelihatan cekungnya, kemudian malnutrisi sedang itu sudah lebih cekung lagi. Nah, ini malnutrisi berat. Jadi bisa Anda lihat sendiri pada pasiennya walaupun kita tidak memiliki alat. Kalau memiliki alat lebih bagus kalau lebih valid. Ya, kemudian ini dari skapulanya bisa dilihat ini baik ya, malnutrisi ringan. Kemudian malnutrisi sedang dan malnutrisi berat. Setelah itu baru kita menentukan severity-nya. Tadi severity-nya itu dilihat nih kriteria untuk malnutrisi penyakit kronis. Ya, tapi nanti untuk menentukan severity hanya pada berat badan dan penurunan massa otot ya, yang phenotype, yang etiologik tidak jadi patokan. Tetapi ini bisa menjadi data pendukung adanya malnutrisi. Untuk penyakit akut seperti ini, nah nanti kriteria asuhan gizi yang harus dibandingkan antara preskripsi diet dan tujuannya, kemudian kita lihat referensi standarnya ya, sesuai dengan standar nasional, jadi bisa dari gizi sendiri, dari penuntun diet, dari Perkeni dan sebagainya maupun yang institusional. Kemudian ada standar regulasi yang bisa digunakan untuk standar referensi. Mana yang ada, mana yang kita sepakati untuk dipakai itu silahkan digunakan. Kemudian ini indikator asuhan gizi, sebetulnya penanda ini sudah ada atau sudah bisa kita lihat pada saat proses asesmen gizi. Ya, nanti bisa dilihat, kita diskusi. Kemudian take home message-nya yaitu asesmen gizi adalah langkah pertama, proses dinamis, jadi satu data dengan data yang lainnya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berkaitan. Kemudian informasi baru mungkin memberikan alasan untuk dilakukannya reassessment ya. Tapi yang paling penting adalah kita identifikasi dulu pasien kita ada malnutrisi atau tidak. Kalau ada, levelnya mana? Ringan, sedang, berat. Itu adalah tujuan kita untuk melakukan assessment. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assessment gizi pasien standarnya paling lambat berapa jam? Assessment sesuai dengan ketentuan saja ya. Kalau misalnya hasil dari screening itu kan 1 kali 24 jam. Jadi setelah 1 kali 24 jam di screening oleh perawat, kemudian ada identifikasi resiko malnutrisi atau kalaupun tidak ada risikonya tetapi penyakit khusus seperti kanker dan sebagainya ya, itu bisa langsung masuk ke dalam proses asuhan gizi. Jadi setelah 1 kali 24 jam screening itu harus dilakukan asesmen gizi setelah diketahui asesmen. Kemudian melakukan asuhan karena kalau pasien BPJS biasanya baru 3-4 hari sudah pulang. Asuhan gizi itu bisa dilakukan tidak mesti karena masalah pasien BPJS ya. Jadi Anda bisa membuat planning
Ya, planning jadi sesuai dengan masalahnya. Masalah ini bisa diselesaikan nggak dalam waktu 3 hari? Kalau tidak 3 hari, Anda bikin jangka panjang sehingga pasien bisa memahami bahwa dia misalnya asupannya kurang. Pada saat dia pulang, asupannya masih 70% atau 60%. Masih sebetulnya dalam kategori masalah malnutrisi. Maka Anda bisa menyampaikan kepada pasiennya itu harus dilanjutkan dirawat jalan. Tidak ada masalah dia 3 hari mau pulang atau tidak pulang ya. Jadi yang penting kita buatkan intervensi gizinya yang sesuai. Terima kasih Bu Yunarti. Ya, sama-sama Bu Suster Margareta saya. Iya, Suster Margareta. Apa kabar Suster? Baik. Ya. Seperti itu Suster ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dimaksud. Ya, silakan. Gua ini banyak kasusnya ya. Kasus yang pertama obesitas, ya obesitas. Pasien melahirkan tidak ada keluhan, hasil labnya normal ya. Tapi obesitas itu menjadi tanggung jawab kita bukan? Itu masalah gizi kan ya? Tetap masalah gizi. Jadi kita pada saat pasien melahirkan, kita tahu dia tidak akan mungkin turun pada saat itu juga ya. Jadi kita buat intervensinya jangka panjang. Tapi ya apalagi ini masalah obesitas ini saya sering ketemu pasien ya dulu gitu sering ketemu pasien yang sebetulnya dia punya riwayat keluarga DM diabetes. Pasien yang obesitas ini mungkin sekarang masih muda, nggak kelihatan, tapi ntar 10 atau 15 tahun lagi kemungkinan menuju ke arah sana. Jadi kita berikan tetap pola makan yang seimbang, pola makan yang sehat supaya dia tidak menjadi punya resiko penyakit PTM ya, penyakit tidak menular di kemudian hari. Jadi tetap ini adalah masalah gizi, concern kita ya, walaupun dia pasien yang nggak punya masalah saat ini, tapi yang akan datang akan ada ya. Mudah-mudahan itu menjadi concern kita bahwa kita juga harus mencegah dia kalau lihat dari Riskesdas, di Riskesdas itu yang punya potensi, punya penyakit yang atau risiko diabetes itu lebih banyak dari penderita diabetesnya. Tapi tidak diketahui karena mereka itu tidak menderita diabetes. Cuman dia obesitas, ya lingkar perutnya besar, kemudian mengalami dislipidemia dan sebagainya, ada hipertensi dan sebagainya, ada sindrom. Kemudian hari 10 tahun lagi atau paling cepat 5 tahun lagi itu bisa saja menjadi masalah di kemudian hari. Itu concern kita sebagai ahli gizi untuk melakukan proses pencegahan. Kemudian kalau ibu melahirkan tidak ada keluhan namun hasil lab HB-nya rendah, status gizi overweight atau obes, jika kita ambil diagnosis gizi perubahan lab terkait gizi, status gizi maupun status gizi akan memerlukan waktu yang lama, padahal pasien dalam 2 hari sudah. Iya. Jadi yang namanya diagnosis gizi, masalah gizi pasien, mau dia lama atau tidak lama dirawat, dia punya masalahnya itu. Yang paling penting kita bikin intervensinya, jangka pendek atau jangka panjang. Kalau kita menurunkan berat badan di rumah sakit, nggak mungkin. Ya. Jadi yang akan kita lakukan apa? Penurunan asupan makan dulu kalau pasiennya obes. Supaya kalau pasien itu bisa berubah perilakunya, kita berikan pengetahuannya tentang proses penurunan berat badan yang baik, karena kita tidak menggunakan obat. Yang baik adalah merubah perilakunya. Jadi bukan dengan intervensi gizi kemudian kita bisa menyelesaikan masalah 2 hari, tidak. Jadi kita bikin intervensi gizi harus smart, spesifik, measurable, harus bisa diukur, kemudian harus bisa dicapai, ya. Kemudian ada time bound, ada batasan waktunya. Nah, kalau tidak ada diagnosis saat ini berarti tidak ada keluhan. Padahal status gizi itu masalah gizi tadi saya sudah jelaskan ya. Ada 5 nutrition disorder, termasuk overweight. Dan kita harus aware itu masalah gitu. Masalahnya mungkin dia tidak merasakan sekarang, kecuali kalau misalnya beli baju susah ya. Kan kalau beli baju susah kalau orang gemuk, carinya juga
susah gitu, yang cocok. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Masalah dia adalah dia merupakan orang yang mempunyai resiko, mempunyai penyakit tidak menular. Dan itu kalau menumpuk di kemudian hari, di tahun 2030, bayangkan Indonesia akan begitu banyak beban pembiayaan dari pemerintah karena terjadi ledakan adanya penyakit PTM. Itu yang kita sebagai orang gizi harus aware. Itu masalah. Ya, kita harus mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Kita membantu pemerintah untuk tidak terjadi masalah di kemudian hari. Itu tugas kita. Ya, saya rasa itu. Oh ya, yang pertama begini, Pak. Kita mungkin pasien tidak dirawat ke rumah sakit gara-gara dia gemuk. Seperti itu ya. Yang perlu dipahami bahwa dia masuk ke rumah sakit, jarang ada pasien masuk rumah sakit karena gemuk, kecuali kasus tertentu seperti misalnya Arya ya yang di Bandung ya, itu pasien anak yang kemudian kegemukan luar biasa, itu eksepsional. Biasanya pasien masuk ke rumah sakit itu dengan adanya penyakit. Nah, itu tergantung penyakitnya, tergantung kondisi pasiennya. Jadi, apakah kita menghitung berat badan aktual atau berat badan ideal, itu tergantung dari bagaimana kita menangani kasusnya. Ya, seperti itu. Nah, rata-rata biasanya kita menetapkan berat badan, asupannya itu adalah asupan dengan berat badan ideal. Kenapa? Karena dia tidak beraktivitas. Di rumah sakit kan jarang beraktivitas, kecuali di luar, ya di luar. Sehingga kita tidak mungkin berikan dia perhitungan kebutuhan gizi dengan yang ideal. Nanti dia makannya kurang banget, biasa misalnya makan 3.000, menjadi makannya cuma 1.500. Dia kurang 1.500 setiap harinya. Nah, itu juga mungkin tidak akan diikuti oleh pasien karena intervensi yang diberikan oleh ahli gizi itu sepertinya tidak realistis ya. Jadi untuk program penurunan berat badan itu kita berbeda, penurunan berat badan ya di luar dari penyakit. Kalau program penurunan berat badan itu pun dilakukan dengan perlahan-lahan. Itu harus disepakati dengan pasiennya, dia mau target turun berapa kilo ya dalam waktu berapa bulan. Nah, itu kemudian kita menghitung kebutuhannya untuk diturunkan perlahan-lahan. Saya rasa itu ya. Jadi apakah perhitungannya itu tergantung, kalau di rumah sakit saya nggak bisa menyampaikan karena sangat bervariasi posisinya, karena masuk ke rumah sakit biasanya dia dengan penyakit. Tetapi kalau misalnya ada ke klinik kita pasien yang obesitas ya atau overweight, pengen melakukan penurunan berat badan, kita akan bikin penurunan berat badan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dia mengasup makanannya. Jadi perlahan-lahan diturunkan sampai dengan kemudian kita hitung berat badan ideal. Ya, terima kasih. Ini memang dilema kita ya. Jadi kita menghitung berat badan ibu pasca melahirkan ini kan untuk menghitung kebutuhan gizi. Ya. Yang utamanya kalau kita untuk melihat status gizi bisa menggunakan ibu hamil, bisa menggunakan LLA ya, lingkar lengan atas. Tapi untuk menghitung kebutuhan gizi biasanya kita harus mengetahui berat badannya berapa. Dan ini sangat bermasalah karena di Indonesia itu orang jarang nimbang. Jadi sebelum hamil dia timbangannya berapa ya, gitu kan. Kemudian setelah hamil dia timbangannya berapa, itu tidak diketahui. Jadi perbedaannya sebelum dan sesudah hamil. Sebetulnya sih kalau untuk menghitung kebutuhan gizi kita bisa menghitungnya menggunakan tinggi badan ya. Jadi idealnya berapa, maka kita bisa memberikan perhitungan kebutuhan gizinya dengan berat badan ideal plus kebutuhan pasca melahirkan. Seperti itu. Tapi ini maksudnya ini mau menimbang berat badannya untuk menentukan status gizi kah atau untuk menghitung kebutuhan gizi? Karena berbeda ya. Jadi sebaiknya memang untuk untuk menentukan status gizi bisa saja ditimbang setelah ibu itu bisa ditimbang berat badannya. Tapi kalau untuk status gizi itu bisa kelihatan dari LLA pada saat dia hamil ya. Ibu hamilnya pada saat kehamilan dia LLA-nya berapa.
Kemudian untuk geriatri, SGA menggunakan metode apa? Maksudnya subjective global assessment menggunakan metode apa? Jadi untuk yang geriatri kita bisa menggunakan metode mini nutritional assessment. Ada beberapa untuk geriatri. Untuk SGA itu sebetulnya kita lebih menganjurkan untuk atau saat melakukan assessment itu lebih lebih komprehensif. Tetapi assessment yang kita gunakan pun tidak ada masalah dengan menggunakan IDNT ini. Ada 5 domain pada saat assessment. Tapi kalau untuk melakukan screening, saya menyarankan menggunakan mini nutritional assessment atau yang lainnya. Karena SGA dalam proses screeningnya itu bisa mungkin 10-15 menit melakukannya. Buat pasiennya yang banyak, apakah itu memungkinkan untuk melakukan SGA? SGA itu dilakukan untuk melakukan assessment. Tapi assessment itu boleh menggunakan SGA ya kalau bisa karena di situ ada pemeriksaan fisiknya. Ya. Kemudian kalau tidak, gunakan yang ada di nutrition care process. Itu sama saja. Ya, itu sama saja. Proses asuhan gizinya sama saja, assessment-nya sama saja. Komponennya ada komponen asupan, ada komponen antropometri, ada komponen pemeriksaan fisik. Dan di kita itu ada komponen riwayat klien yang berhubungan, kemungkinan nanti ada etiologinya. Saya rasa kalau untuk screening saya tidak menyarankan dengan SGA, gunakan saja mini nutritional assessment atau yang lainnya yang oleh perawat pun bisa dilakukan karena memang waktunya singkat dan mudah ya dilakukan. Seperti itu. Kalau sudah ada asuhan gizi sebelumnya di ICU, maka tinggal dilanjutkan. Harus di-reassessment kembali apakah posisinya atau prosesnya atau diagnosisnya masih sama atau tidak. Sehingga kita harus melakukan reassessment kembali yang kemungkinannya itu menimbulkan diagnosis gizi yang baru atau memang ternyata tidak perlu diagnosis gizi baru, hanya perubahan pada intervensi gizi, penyesuaian atau modifikasi. Jadi kalau di ICU-nya sudah dilakukan asuhan gizi, maka tinggal melanjutkan. Dan pada saat berada di ruang rawat inap, biasa dilakukan reassessment kembali, apakah itu untuk menentukan apakah diagnosis gizi saat di ICU itu masih bisa dipakai, ataukah ada diagnosis gizi baru, ataukah diagnosis gizinya masih tetap ada, tetapi memerlukan modifikasi yang baru, modifikasi intervensi yang baru. Itu berdasarkan hasil reassessment. Misalnya kemampuan makannya sudah lebih baik, sudah kesadarannya sudah ada. Itu kan nanti berdampak ketika di reassessment ya, itu kan berdampak pada modifikasi intervensi. Kita membuat preskripsi dietnya juga yang baru. Saya rasa itu. Mudah-mudahan terjawab. Kalau pas di rumah sakit eye center juga menetapkan screening gizi, screening ya. Jadi assessment awal perawat itu kan ada 12 komponen yang diakses oleh perawat, termasuk screening gizi. Kalau ternyata pasiennya itu tidak beresiko malnutrisi, tidak ada penyakit tertentu, misalnya diabetes yang menyebabkan adanya retinopati diabetes, itu kan berarti tidak bermasalah terhadap gizinya ya. Nah, itu silahkan berikan gizi seimbang. Tapi perhatikan kalau pasiennya gemuk, ya kita berkewajiban untuk mengingatkan pasiennya untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat badannya supaya seimbang. Jadi nanti mengedukasi pasiennya itu kan baik untuk tidak terjadinya masalah di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kalau pasien yang tidak ada masalah, intinya kita lihat dulu screeningnya ya. Screeningnya ini apa? Saya rasa walaupun eye center tetap dalam akreditasi ada 12 komponen assessment awal pada perawatan termasuk gizi. Karena nanti kalau pasiennya itu ada diabetes, ya itu bentuknya retinopati diabetes, maka itu akan menjadi concern dari seorang ahli gizi. Ya, seperti itu.